Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tiada terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan menghadapi malam Natal dan Hari Raya Natal. Terima kasih untuk peran serta bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah berpartisipasi secara maksimal. Memang pada tahun ini agenda kita terasa sangat rapat karena memang banyak kegiatan-kegiatan yang memang secara tidak langsung dan langsung mendukung kegiatan kemeriahan Natal di tahun 2022 pada kesempatan tahun ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ada informasi yang harus disampaikan, besok saya akan ikut rapat karena pastor kita tidak bisa hadir karena disposisi tulang pinggang ya. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh ya. Lalu sudah diputuskan oleh DPH ya dan pastor paroki bahwa kita menyumbang bukan makanan tetapi ya berupa keputusan dari sana bukan keputusan. Ya, memang saya konsultasi dengan Pastor Barses waktu itu. Rupa detailnya begitu, sebenarnya tidak diharapkan untuk menyumbang uang, tetapi itu diputuskan bersama karena memang melihat Bapak Ibu, begitu juga paroki-paroki lain juga tidak terkejar dia. Karena Natal tahun ini unik, dia tuh kena ke hari Minggu gitu. Jadi tidak ada jeda napas kita untuk seakan-akan ya. Jeda napas tuh untuk mempersiapkan. Biasanya kan kena ke hari berikutnya. Nah, jadi sudah ditetapkan oleh pastor kita bahwa kita menyumbang uang sejumlah 5 juta rupiah. Ya, itu untuk kontribusi konsumsi. Tidak pernah ditetapkan oleh Kuskupan, tetapi kita mengingat bahwa kesempatan ini silakan umat-umat kita untuk hadir baik di hari pertama maupun hari kedua. Tetapi dialokasikan untuk umat kita diminta dihadirkan di hari kedua. Karena memang hari pertama itu undangan resmi ya, jadi memang dipisahkan supaya tidak membludak. Maklum hari pertama itu biasa untuk unsur ya open house. Tanggal 26 sampai 27 open house. Yang kemarin kita kan katanya mau menyumbang sate. Saya sudah konsultasi dengan Suster Paula. Karena tahun 2019 itu sate kita laris, ya kan? Kami sate dengan lontong saja. Rupanya setelah dirapatkan oleh para pastor, kita menyumbang mentahnya saja. Nanti Kuskupan itu yang mengolahnya. Nah, tadi pastor berpesan kalau umat ingin hadir, silakan hadir di hari kedua saja. Tanggal 27 karena tanggal 26 itu lebih pada jamuan resmi untuk ya aparatur pemerintah, sipil, TNI, Polri. Jadi nanti kalau mau berfoto dengan Monsinyur lalu Monsinyur tengah lagi ngomong lalu ya Monsinyur sih tetap melayani, cuman ya tidak enak saja begitu dilihatnya kan. Makanya kemarin saya konsultasi lama dengan Pastor Barses itu. Dengan dia katakan ya nanti akan dibuat pemisahan dan silakan umat berkunjung. Nah untuk itu sudah diputuskan. Jadi bebannya itu dimasukkan di beban anggaran panitia Natal 5 juta itu. Karena memang kemarin kan kalau kita mau menyumbang makanan ya kan agak repot. Karena apa? Nanti yang setiap lingkungan 20 kalikan misalnya 100 tusuk sate dan lontong kan agak repot. Lalu kita mau serahkan kelola kepada ibu wanita Katolik juga tidak bisa. Karena wanita Katolik juga sibuk mempersiapkan Natal di masing-masing rumah. Jadi keputusannya seperti itu. Jadi untuk itu sudah final dan mengikat, besok saya store duitnya ke Kuskupan, ke Suster Paula. Dan untuk antisipasi siapa penyambut tamu. Kemudian untuk penyambut tamu nanti ada beberapa yang kita akan SK-kan. Mengapa penting? Karena nanti kemarin saya koordinasi dengan Pak Keru dan juga dengan Pastor Barses. Tidak mungkin pastor kayak kami dulu tuh tidak berganti dari jam 9 sampai jam 9 malam. Saya dengan istri saya 2019. Besoknya baru Pak Maran. Nah, jadi nanti itu akan dikoordinasikan ya untuk penyambut tamu. Dan mulai dari hari pertama itu nanti Pak Keru buat jadwal bagi Bapak Ibu mungkin yang mohon maaf pasangannya pulang kampung atau tidak ya tidak ditugaskan ya kan karena memang harus berpasangan.
Nah, itu nanti baik dari DPP maupun para ketua lingkungan yang siap ya. Kita kan hanya 1 hari ya. Kalau Memang hanya 1 hari. jadi 1 Ah. sampai jam 12 sampai jam 1. Ya, 2 jam lah nanti. Nah, jadi nanti semoga 1 set itu kita hanya ditugaskan hari Sabtu, tapi tanggal 26. Tapi menurut Pastor Barses bisa jadi nanti penyambut tamu tuh paroki yang ready orangnya katanya. Nah, besok lah rapatnya itu. Nah, jadi nanti kita tidak tahu keputusan rapat kuskupan ini. Besok saya ikut menghadirinya jam 9 di Pasifikus atau di kuskupan. Nah, nanti kita informasikan melalui WA lah. Baik, itu saja informasi sehingga dana Natal kita ditambah dengan 5 juta itu dari total kemarin berapa Pak? 19 ya? 29 ya. Jadi bertambah menjadi 34 juta. Nah, selanjutnya yang paling penting juga surat edaran Menteri Agama itu sudah bisa dibaca bahwa penggunaan gedung gereja dan gedung-gedung yang berada di gereja itu bisa dimaksimalkan 100%. Artinya umat bisa menggunakan gedung itu 100%, diisi 100%. Nah, yang tidak diakomodir, bukan tidak diakomodir, itu harus izin kepolisian adalah menggunakan tenda. Jadi sepertinya tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Keru, kita batal menggunakan tenda. Karena menggunakan tenda apapun itu tidak harus mendapat izin dari kepolisian. Nah, itu sudah surat edaran Menteri Agama kan, mengikat dan jelas. Dan sudah diedarkan seluruh Indonesia. Jadi tenda itu tidak diperkenankan, kalau mau itu harus izin kepolisian. Nah, mungkin untuk efektivitas keamanan atau apa, saya kurang tahu. Karena memang kalau gedung yang melekat itu mudah pengamanannya oleh aparat keamanan. Sedangkan tenda ini kan sulit. Ya kan, sulit. Makanya butuh izin dari kepolisian. Itu menurut surat edaran Menteri Agama itu. Dan tadi ada surat edarannya dan ada juga press release-nya. Sudah di press release waktu itu, kemarin. Hari ini ya kalau tidak salah ya. Nah, jadi itu, jadi kita tidak bisa menggunakan tenda. Kalau ingin menggunakan tenda